Oke, gue yakin kalian udah nggak asing lagi dengan yang namanya liquidity ya dalam sebuah chart. Gue udah pernah juga ya bikin konten gimana caranya biar kita nggak kena stop hunt ya karena kita bisa manfaatkan liquidity. Tapi di video ini gue mau share ke kalian satu indikator liquidity buat kalian yang males tarik liquidity sendiri atau mungkin belum ngerti. Dengan indikator ini kalian bisa benar-benar pakai liquidity ini dengan cukup akurat. Walaupun nggak 100% akurat, tapi ya masih bisa membantu lah ya. Jadi langsung kita praktekkan. Oke, jadi kalian bisa langsung ya, di TradingView ada di kolom indikatornya. Kalian bisa langsung ketik yang namanya liquidity ya. Nanti bakal muncul yang punya Lux Algo, ini udah gue favorite by the way. Pokoknya buy side and sell side liquidity dari Lux Algo. Ini gratis bisa kalian pakai. Ini kalian klik aja gitu ya. Nah, sebelah sini settingannya nggak usah diubah, nggak masalah. Ini otomatis ya. Kalian ini bakal dikasih lihat ya liquidity-liquidity yang ada di market ya, terutama di Bitcoin ini karena kita chartnya Bitcoin. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada yang namanya liquidity ya kan, sini juga ada yang namanya liquidity. Tapi gimana caranya kita tahu ini bakal valid atau enggak? Kita harus menunggu yang namanya konfirmasi. Ya, jadi ketika misalnya nanti ya sebelah sini harganya itu mengalami kenaikan, kenaikan. Liquidity-nya kan ada di level berapa nih harganya? 64.687 ya kan di sebelah sini ya. Di sebelah sini juga ada kotaknya ya. Ketika harganya itu mengalami kenaikan dan dia kembali lagi di bawah kotak tersebut atau di bawah area liquidity itu disebut dengan valid liquidity sweep. Baru di sini kita bisa melakukan yang namanya short. Seperti itu. Oke? Simple itu. Misalnya kayak sekarang, di posisi sekarang. Ini ada yang namanya liquidity ya kan. Nih ya, ini gue garisin. Dan ini harga Bitcoin sekarang udah keluar dari kotak liquidity-nya yang disediakan. Ini artinya apa? Ini valid. Ya, ini gue tulis valid. Jadi ini ada kemungkinan Bitcoin bakal turun lagi ke bawah. Maka dari itu kita bisa melakukan yang namanya short. Seperti itu. Oke, bisa sampai sebelah sini. Jadi sesimpel itu cara pakainya. Kalau untuk yang long, itu bagaimana? Ini kalian bisa cari ya, sell side liquidity. Nah, sebelah sini ya. Ini yang warna merah. Oke. Kalian bisa lihat, ini juga bisa dijadikan ya sebagai patokan liquidity. Contoh, sebelah sini ada wick yang terjadi. Set ya. Wick-nya ini berhasil close di atas sell side liquidity-nya. Ya ini udah jadi signal buat kalian long. Ya kan tinggal long aja. Seperti sebelah sini kan. Kalian long, kalian stop loss-nya taruh mana? Stop loss taruh di bawahnya liquidity tersebut, di bawah wick-nya. Ya ini sekarang kalian mau area take profit bebas lah. Mau di resistance seperti ini, itu juga bisa. Ya, kita coba cari contoh lain ya. Atau mungkin kita ganti time frame. Kita ke 1 hour misalnya. Ya. Misalnya seperti ini ya. Di bawah sebelah sini ada yang namanya sell side liquidity, ya kan? Nih, udah kena belum? Jawabannya belum. Berarti ini Bitcoin nanti kalau turun ada potensi buat hit 61.000 untuk sweep liquidity-nya. Ya, kita lihat yang udah valid sebelah sini. Di sini ada yang namanya liquidity, ya. Dan ini harga mengalami penurunan, ya, lumayan jauh sampai akhirnya yang tadi gue bilang kotak sebelah sini ini kan kita imajinasi ya kayak ada kotak, ya. Ketika harganya itu berhasil reclaim dari area liquidity-nya, ini baru kita bisa melakukan yang namanya long gitu. Ini kan liquidity di area 62.755. Ketika misalnya udah ke 62.800 itu disebut sebagai valid liquidity sweep. Ya, setelah itu kita bisa melakukan yang namanya long seperti itu. Kalau seperti ini gimana? Ya, kalau seperti ini ya kita harus nunggu juga, nunggu konfirmasinya. Walaupun ini benar, turunnya tuh cukup dalam, ya. Kita harus nunggu sampai sebelah sini, ini gue garisnya gue tambahin lagi, ya. Ketika harga Bitcoin itu udah melewati garis tersebut atau liquidity tersebut, baru kita bisa melakukan yang namanya long. Sesimpel itu. Jadi nunggu konfirmasi, ya. Dan ternyata ya, kalau kalian perhatikan di saat top bull market pada saat itu, ya 2025, oke? Kalian lihat di sebelah sini. Bitcoin tuh sebenarnya udah ada yang namanya buy side liquidity, ya, yaitu di harga 110.000, 108 sampai 110.000. Ya, kalian lihat di sebelah sini, ini adalah ya kayak bisa gue bilang manipulasi areanya, ya. Dan ketika harga Bitcoin udah menembus ya dari kotak sebelah sini, ya udah bear market dimulai. Ya, jadi everything ya yang ada di market, everything ada di chart itu semuanya based by liquidity.
Kenapa harga bisa turun? Ya karena udah sweep liquidity. Ini kan basically di sweep kalian lihat, ya ini kan di sweep tuh, seperti ini. Makanya harga turun, seperti itu ya. Misal kalian lihat lagi di sebelah sini nih, ini dari all time high sebelumnya, ada buy side liquidity juga, oke. Ini kalian lihat, ini di sweep nih, di sweep, ya makanya harga turun. Baru dia break, gitu kan. Karena liquidity kan nggak mungkin selamanya atau seterusnya bakal di sweep ya kan, pasti ada suatu saat bakal di break. Atau misal, kita lihat di daily chart-nya ya, biar lebih jelas. Nah, ini udah sangat-sangat jelas ya. Liquidity sweep-nya di mana ya, dan potensi bounce-nya di mana. Oke. Waktu itu, harga 58.000, gua nambah Bitcoin gua. Yang tadinya posisi Bitcoin gua 50%, gua tambahin langsung. Jadi posisi Bitcoin gua sekarang 95%. Gua itu basically all in semua duit gua ke Bitcoin sekarang. Kenapa? Karena gua lihat ada yang namanya liquidity sebelah sini, 58.000. Dan kalian lihat ketika di sweep, gak lama kemudian langsung naik berapa persen? Ya, kalian hitung sendiri, 15%. Ya. Ketika liquidity di sebelah sini ya, di bagian atas, di sweep, harganya turun. Ketika ada liquidity lagi di atas ya, harga 110.000, di sweep, dia turun dulu ke bawah. Dia sweep liquidity lagi, baru dia sweep liquidity lagi yang baru. Jadi harga itu yang tadi gue bilang, bergerak dari liquidity ke liquidity lainnya. Oke, jadi singkat aja videonya, dan gue harap kalian bisa langsung praktekkan. Ya, gue tahu kalian ada yang malas juga kan sebenarnya, tapi nggak masalah. Ini gue share ke kalian gratis. Semoga kalian bisa praktekkan, dan coba nanti kalian kabarin ke gue ya, mau tulis di kolom komentar atau mau DM di IG gue. Bagaimana hasil trade kalian setelah kalian melakukan atau menggunakan indikator liquidity yang tadi barusan gue share. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.